Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nick Dira Asriwan. Saya berasal dari kelas 1A Manajemen Perkebunan. Saya berasal dari Sekadau, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. NIM saya 42025 22031. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan untuk memenuhi tugas pengganti ujian teori dasar akuntansi. Baik, selamat menyaksikan. Jadi saya akan melanjutkan ke materinya, yaitu laporan keuangan. Dan yang pertama adalah pengertian laporan keuangan. Saya akan menjelaskannya. Laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan dan pengolahan data keuangan suatu entitas yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menggambarkan kondisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana komunikasi informasi keuangan antara pihak manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemilik perusahaan, investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Secara umum, laporan keuangan mencerminkan bagaimana suatu perusahaan mengelola sumber daya ekonominya, seberapa besar keuntungan atau kerugian yang diperoleh, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar informasi yang disajikan dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Lanjut ke yang kedua, tujuan laporan keuangan. Tujuan utama penyusunan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara lebih rinci, tujuan laporan keuangan antara lain: yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset, kewajiban, dan modal. Yang kedua, menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, terutama terkait pendapatan dan beban. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan perusahaan, termasuk perubahan modal dan arus kas. Yang keempat, menjadi dasar penilaian kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Yang kelima, membantu pihak eksternal seperti investor dan kreditor dalam menilai tingkat risiko dan potensi keuntungan. Yang keenam, menjadi alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. 3. Bentuk-bentuk laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis laporan yang saling berkaitan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Ada 4 ya. Keempat laporan tersebut saling melengkapi dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan laba rugi. Yang keempat, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban perusahaan selama suatu periode tertentu, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami rugi. Lanjut lagi, pengertian laporan
laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan hasil usaha perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laba diperoleh apabila total pendapatan lebih besar daripada total beban. Sedangkan rugi terjadi apabila total beban lebih besar daripada total pendapatan. Lanjut lagi, unsur-unsur laporan laba rugi. Unsur-unsur utama dalam laporan laba rugi meliputi: yang pertama, pendapatan atau revenue. Yang kedua, beban atau expense. Yang ketiga, laba atau rugi bersih. Lanjut lagi, manfaat laporan laba rugi. Laporan laba rugi bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, mengevaluasi efisiensi operasional, serta menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Yang kelima, laporan perubahan modal. Pengertian laporan perubahan modal. Jadi, laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan selama suatu periode tertentu. Perubahan modal dapat disebabkan oleh laba atau rugi bersih, investasi tambahan dari pemilik, maupun penarikan modal oleh pemilik. Tujuan laporan perubahan modal. Tujuan laporan perubahan modal ialah untuk menunjukkan sebab-sebab perubahan modal perusahaan dan menjelaskan bagaimana laba atau rugi memengaruhi posisi modal. Yang keenam, neraca. Pengertian dari neraca yaitu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu, yang meliputi aset, aktiva, kewajiban, utang, dan modal. Klasifikasi pos neraca. Pos-pos dalam neraca diklasifikasikan menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, aktiva atau aset, yang kedua, kewajiban atau utang, dan yang ketiga, modal. Lanjut lagi, yang ketujuh, aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aset yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas atau digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Contoh aktiva lancar antara lain kas, piutang usaha, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Aktiva tetap yang ke-8. Aktiva tetap adalah aset perwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Aktiva tetap biasanya disusutkan kecuali tanah. Lanjut yang ke-9, utang lancar. Utang lancar adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Contohnya, utang lancar meliputi utang usaha, utang wesel jangka pendek, dan beban yang masih harus dibayar. Yang ke-10, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya antara lain pinjaman bank jangka panjang, obligasi, dan utang hipotek.
Lanjut yang ke-11, modal. Modal merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Modal mencerminkan investasi pemilik dan laba ditahan perusahaan. Bentuk neraca yang ke-12. Berdasarkan penyajiannya, neraca dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk T atau kontro, di mana aktiva disajikan di sebelah kiri dan kewajiban serta modal di sebelah kanan. Yang kedua, bentuk laporan atau vertikal, di mana aktiva disajikan terlebih dahulu diikuti oleh kewajiban dan modal. Laporan arus kas yang ke-13. Pengertian laporan arus kasnya yaitu adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas perusahaan selama suatu periode tertentu. Klasifikasi arus kas. Arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Serta yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Manfaat laporan arus kas. Laporan arus kas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban, serta mendukung kegiatan operasional dan investasi di masa depan. Sekian presentasi dari saya, Nick Dira Asriwan. Mohon maaf jika banyak kurangnya, dan mohon maaf juga jika ada salah kata dari saya, karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Mohon maaf kalau gelap, karena yalah kulit saya gelap, dan lampunya juga ya remang-remang karena saya pakai lampu diskotik. Tapi saya bisa sulap biar terang. Ntar tuh, saya ada pantun. Hari Senin ke kota tua, naik kuda membawa kemiri. Terima kasih yang sudah menyaksikan, sudah berkenan mendengarkan presentasi saya. Dadah.